Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan mendapatkan informasi terkini dari wawancara terbaru Bapak Zudan berkaitan dengan CSN 2025. Apakah ini kabar baik ataupun buruk ya? Karena CSN 2025 katanya tidak dilaksanakan. Murni penyelesaian dilakukan untuk CSN 2024. Bagaimana ketentuannya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, berkenaan dengan seleksi CPNS dan P3K 2025, di sini sebelum kita mendengarkan informasi berkaitan dengan rencana untuk CSN 2025, kemungkinan besar akan dimundur Bapak Ibu ataupun tidak dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian CSN 2024. Nah, dan nanti untuk CPNS tahun 2025 baru kita akan lakukan pengangkatannya di 1 Juni dan sudah harus diselesaikan 30 Juni. Nah, ini untuk 2024 ya maksudnya ya. Jadi bulan Juni harus tuntas CPNS-nya. 2025 tidak ada lagi program untuk penerimaan CSN dulu. Bisa jadi di tahun 2026 atau 2027. Nanti melihat kebutuhan dari instansi masing-masing dan kita menyelesaikan pengangkatan CSN 2024. Nah, ini pemerintah fokus di sana sesuai arahan Bapak Presiden bahwa CPNS harus selesai di 1 Juni 2025. Pengangkatan 1 Juni dan sudah harus diserahkan paling lambat 30 Juni. Jadi bulan Juni harus tuntas untuk CPNS. Kemudian P3K ini masih banyak yang daftar ya, hampir 1 juta. Tahap 2 ini harus kita selesaikan paling lambat bulan Oktober ya. Jadi TMT-nya 1 Oktober dan SK-nya sudah harus diserahkan pada tanggal 30 Oktober paling akhir, dan nanti untuk CPNS 2025 baru kita akan lakukan setelah program ini selesai semua dan melihat kebutuhan konkret dari instansi masing-masing. Karena kalau melihat sekarang sudah cukup ya, 2025 tidak lagi program untuk penerimaan CSN dulu, bisa jadi tahun 2026 atau 2027 nanti melihat kebutuhan dari instansi. Nah, sistem seleksi selalu kita evaluasi setiap waktu mulai dari jenis soalnya untuk memastikan bahwa standar yang masuk calon ASN itu sesuai dengan nilai ambang batas, dan soalnya juga kita selalu upgrade ya untuk meningkatkan kualitas calon CSN. Nah, ini informasi yang berkaitan dengan CSN 2025 dan kita tentunya mendapatkan kabar baik jika fokus pemerintah menyelesaikan CSN 2024. Nah, untuk jelasnya mari kita coba dengar informasi wawancara terbaru Bapak Zudan Arif ya di kanal Antara. Saat ini kita sedang menyelesaikan pengangkatan CASN 2024. Nah, ini pemerintah fokus di sana. Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk CPNS harus selesai di 1 Juni 2025 pengangkatannya, TMT 1 Juni, dan sudah harus diserahkan paling lambat 30 Juni. Jadi bulan Juni harus tuntas untuk CPNS. Kemudian P3K, ini masih banyak ini yang daftar, hampir 1 jutaan. Tahap 2 ini harus kita selesaikan paling lambat di bulan Oktober. Jadi TMT-nya 1 Oktober dan SK-nya sudah harus diserahkan pada tanggal 30 Oktober, itu paling akhir. Dan nanti untuk CPNS tahun 2025 baru kita akan lakukan setelah program ini selesai semua dan melihat kebutuhan konkret dari instansi-instansi mengajukan atau tidak. Karena kalau melihat sekarang sudah cukup, ya 2025 tidak ada lagi program untuk penerimaan CASN dulu. Bisa jadi di tahun 2026 atau 2027. Nanti melihat kebutuhan real dari instansi-instansi. Jadi kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi misalnya sekarang sudah tercukupi semua, tidak perlu ada seleksi di 2025 untuk CASN tahun ini, tapi kita menyelesaikan yang 2024. Tapi kalau ada kementerian lembaga yang sangat urgent membutuhkan, silahkan mengajukan ke Ibu Menpan RB kebutuhan untuk itu. Nah, sistem seleksi itu selalu kita evaluasi setiap waktu, mulai dari jenis soalnya untuk memastikan bahwa
standar yang masuk calon ASN-nya itu sesuai dengan nilai ambang batas. Dan soalnya selalu kita update untuk meningkatkan kualitas calon ASN yang masuk setiap tahun. Ini kualitas soal. Kemudian dari sisi bisnis proses, kita buat semakin sederhana, semakin transparan. Nah, kita berharap semua kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten kota cukup menggunakan CAT, Computer Assisted Test, karena di sini tingkat transparansinya tinggi. Sebisa mungkin ditiadakan tes-tes tambahan, ya, sebisa mungkin. Dengan CAT kita menjamin tingkat akurasi yang tinggi, transparansi yang tinggi, dan sudah langsung keluar hasilnya. Anak-anak keluar tes, hasilnya sudah bisa dilihat. Nah, itulah keunggulan sistem yang dibangun oleh BKN. Kita evaluasi. Kemudian ada namanya masa sanggah. Nah, setelah diumumkan, karena ada kok nilaiku rendah, kok saya tidak lulus, kok saya menjadi rankingnya di bawah padahal nilai saya tinggi. Nah, masa sanggah itu juga terus kita evaluasi. Kita melibatkan instansi-instansi untuk menjawab terlebih dahulu, karena merekalah aslinya yang menseleksi administrasinya, kemudian yang akan menjadi usernya. Dari BKN menyiapkan ranking nilainya untuk dimanfaatkan oleh berbagai instansi tadi. Seperti itu, kita evaluasi terus-menerus. Jadi prosesnya kita bikin bagus dengan harapan hasilnya juga bagus. Nah, di situ transparansi menjadi sangat penting. Jadi pertama untuk seleksi CASN ini proses yang berlanjut. Kan ada nih kepala daerah yang mengatakan, Pak boleh nggak P3K-nya nggak usah saya angkat, daerah nggak punya duit, misalnya begitu, karena anggarannya akan dipakai untuk membangun infrastruktur. Saya menyampaikan nggak boleh, proses pemerintahan itu berkelanjutan. Dulu yang mengusulkan, kan ada ini kepala daerah baru, Pak bukan saya loh yang mengusulkan CPNS dan P3K, saya nggak mau ngangkat deh Pak. Boleh nggak usah angkat. Banyak yang datang pada saya. Saya katakan proses pemerintahan itu Pak Bupati, Pak Gubernur itu berkelanjutan. Saya pun memproses ini, bukan saya sebagai kepala BKN yang memproses di awal, tapi kita melanjutkan. Jadi tidak boleh yang sudah diterima sekarang tidak diangkat. Wajib diangkat. Semua kepala daerah, kementerian, lembaga wajib mengangkat CPNS dan P3K yang sudah dinyatakan lulus per 1 Juni CPNS dan 1 Oktober P3K.